yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Di balik itu terdapat daya tarik masing-masing. Perbedaan diciptakan agar kita belajar dan memenuhi kebutuhan satu sama lain, karena tidak ada manusia di dunia ini yang dilahirkan sama. Dalam pembelajaran selalu ada perbedaan, dan perbedaanlah yang membuat perbaikan. Guru yang baik akan membuat perbedaan menjadi indah. That's a lie. Inilah indahnya perbedaan. Nah, sebagai seorang guru, bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang terbaik sesuai dengan kebutuhan belajar murid? Simak penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, dan bahagia untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Otak Pembangunan Harahap. Sebelumnya saya tidak memperhatikan arti keberagaman pada murid dan menganggap bahwa semua murid itu diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan apa keinginannya dalam belajar, bagaimana gaya belajarnya, dan hal apa yang membuat murid tersebut merasa nyaman di kelas. Namun, setelah saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi murid sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid dengan memberikan asesmen diagnostik. Berdasarkan formulir pemetaan gaya belajar murid dan menganalisis pemetaan kebutuhan belajar tersebut yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, di sini Bapak mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk kita semua, yaitu pembelajaran yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan kalian para murid-murid hebat Bapak. Nah, di sini Bapak membagi formulir, yaitu formulir pemetaan kebutuhan belajar murid. Dan di sini nanti ada referensi gaya belajar yang Bapak mau tahu dari kalian, yaitu ada visual, auditori, kemudian ada kinetik. Dan boleh nanti kita tuangkan di sini apa gaya belajar yang sesuai dengan keinginan kalian. Hasil tes diagnostik menunjukkan bahwa 8 murid dominan dengan gaya belajar visual, 6 murid dominan dengan gaya belajar auditori, 8 murid dominan dengan gaya belajar kinestetik. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 6 yaitu tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi, murid dapat menjelaskan upaya menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas. Yang kedua, melalui penugasan, murid mampu membuat rencana karya berisi cara menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Seperti biasa, di awal pembelajaran, saya memulai kegiatan rutin dengan berbaris di depan kelas sambil menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Karena
Literasi keagamaan dengan membaca Al-Quran. Selamat pagi teman-teman. Berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Nah, anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian pagi ini? Menanyakan kabar. Bagaimana hadir semua hari ini? Siapa yang nggak masuk? Memeriksa kehadiran siswa. Nah, ada keterangannya ini? Coba, sini siapa? Alfa. Zenar? Di sini Bapak tidak lupa Mengingatkan untuk menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Khususnya yaitu rumus kebersihan. Masih nggak rumus kebersihan kan? Kebersihan ada 3. 1, 3, N. Mulai dari sendiri. N. Mulai dari juga. N. Dua. TSP. T. S. P. Tiga. Delas Toliba. B. Berantakan. Rapikan. Asa. Garingkan. Potong. Bersihkan. Miring. Luruskan. Bahaya. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri pubertas pada Memvalidasi kesiapan belajar murid dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Haris? Oke. Pubertas pada anak laki-laki. Kemudian di leher, suara mendesak, mimpi basah. Hari ini kita akan mempelajari tentang upaya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Nah, sebenarnya apa reproduksi itu? Ya, betul. Reproduksi adalah proses terbentuknya individu atau makhluk hidup yang baru. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melestarikan supaya makhluk hidup itu tidak punah. Ya, makanya itulah yang dimaksud dengan reproduksi. Nah, untuk dapat reproduksi itu manusia harus memiliki alat atau organ reproduksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Itulah dia reproduksi, dan untuk bereproduksi itu manusia harus bisa menjaga kesehatan dan kebersihan reproduksi, apalagi pada masa pubertas. Di sini ada video pembelajaran ya yang Bapak siapkan untuk lebih memahami lagi tentang apa atau bagaimana upaya kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Mari kita saksikan bersama. Pada masa pubertas terjadi perubahan produksi hormon yang menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat menyebabkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Tentu kalian masih ingat, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. Di antaranya, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Jangan lupa gunakan air bersih dan setelah dibasuh, keringkan dengan handuk kering atau tisu.
Bagi laki-laki, sangat dianjurkan untuk disunat atau dihitan agar terhindar dari penyakit kelamin. Oke, sesuai dengan gambar ini, bagaimana cara kita menjaga kesehatan remaja pada masa pubertas? Coba. Coba, Tiara. Tidur secukupnya. Tidur secukupnya. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Sehat. Ya, silakan Paki. Berolahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur. Semuanya sesuai dengan lembar formulir pemetaan kebutuhan belajar murid. Di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya, yaitu kelompok visual di sini, kemudian kelompok auditori di sini, kemudian kelompok kinestetik. Ya, silakan mengambil kelompok 3. Berarti kelompok pertama yaitu yang kebutuhannya visual, kemudian kelompok 2 yaitu kebutuhannya auditori, dan kelompok 3 yaitu kinestetik. Silakan dibentuk kelompoknya. Setelah kita melakukan pembelajaran, ya, yaitu tentang cara menjaga kesehatan atau upaya menjaga kesehatan organ reproduksi baik pada laki-laki dan perempuan, kemudian manfaatnya dalam menjaga kesehatan reproduksi pada laki-laki dan perempuan, kemudian persiapan yang kita lakukan untuk menghadapi masa pubertas itu. Sekarang dari pembelajaran ini Bapak minta kalian melaksanakan tugas, ya. Tugasnya oke, terserah mau bentuk apa. Coba mau bentuk gambar atau menggambar, ya, kemudian gambar tempel, kemudian membuat artikel atau menulis, kemudian mempresentasikan atau berbicara. Bapak persilahkan, terserah kemauan kalian, yang mana menurut kalian paling bagus menurut kalian. Presentasikannya ke depan kelas. Silakan. Kami akan mempresentasikan tentang upaya kesehatan pada masa pubertas. Menjaga kesehatan remaja pada masa pubertas. Pertama, tidur secukupnya. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Memakan makanan yang bergizi dan berolahraga secukupnya. Kesehatan alat reproduksi. Bagi perempuan, setelah buang air kecil, cara membasuhnya dari arah depan ke belakang. Bagi perempuan yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah minimal 4 kali sehari atau setiap kali terasa lembab. Tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih, ya. Oke, selanjutnya siapa yang sudah selesai? Oke, coba Perdi Agus Mendopa. Selamat pagi teman-teman. Manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. 1. Membuat alat reproduksi menjadi lebih nyaman. 2. Terhindar dari bakteri yang membahayakan. 3. Menghilangkan bau tidak sedap pada alat reproduksi. 4. Mencegah berbagai risiko penyakit alat reproduksi. 5. Mencegah terjadinya keputihan pada wanita. Terima kasih semuanya. Semuanya, di sini Bapak mau tanya, ya. Pembelajaran kita sudah selesai. Bapak mau tanya, kira-kira, ya, apa persiapan yang akan kita lakukan dalam menghadapi masa pubertas? Silakan, siapa bisa? Ya, silakan kelompok 2. Persiapan menghadapi masa pubertas. 1. Memelihara kesehatan, yaitu banyak makan yang bergizi. Mencari banyak informasi mengenai masa pubertas. Menjaga kebersihan alat menjaga kebersihan organ reproduksi. Hati-hati dalam pergaulan.
Ya, Bapak mau tanya, kira-kira ya, bagaimana cara kita menjaga organ reproduksi pada masa pubertas? Siapa bisa? Ya, silakan untuk kelompok 1. Cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas bagi laki-laki dan perempuan. Menggunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat. Gunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat dan air. Usahakan celananya bertekstur basah dan lembab karena lingkungan tersebut menggunakan penuh bakteri dan kuman. Diganti 2 kali sehari. Membasuh organ reproduksi setelah buang air kecil. Cara membersihkannya dari arah depan ke belakang. Hal ini dilakukan agar kuman dari anus tidak masuk ke organ reproduksi. Tidak memasukkan benda kotor ke dalam alat reproduksi. Menjalankan hitan atau sunat. Ada yang meriah, betul. Nah, setelah kita tahu persiapan dalam menghadapi masa pubertas, kemudian cara menjaga organ reproduksi baik pada laki-laki dan perempuan, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira apa manfaat menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas? Silakan, siapa bisa? Oke, silakan kelompok 3, silakan. Manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi adalah membuat alat reproduksi menjadi lebih nyaman, terhindar dari bakteri yang membahayakan, hilang bau tidak sedap alat reproduksi, mencegah berbagai risiko penyakit alat reproduksi, mencegah terjadinya keputihan pada wanita. Mantap ya, tepuk tangan. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nah, sekarang dari pembelajaran yang kita lakukan yaitu bagaimana upaya kita dalam menghadapi masa pubertas, kemudian cara menjaga organ reproduksi pada masa pubertas baik pada laki-laki dan perempuan, dan sudah kita ketahui bersama, misalnya membasuh organ reproduksi setelah buang air kecil ya. Kemudian memakai pakaian dalam yang tidak terlalu ketat, kemudian memakai pakaian dalam yang dapat menyerap keringat. Kemudian manfaat menjaga organ reproduksi itu, manfaatnya adalah membuat organ reproduksi kita itu terasa nyaman, menghindari bau yang tidak sedap. Semuanya sudah dijelaskan oleh kalian semua. Nah, untuk sebagai penutup hal ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan ya. Kita bisa sekolah, ada di sekolah ini, kemudian bisa mengikuti pembelajaran hari ini.